Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ramdan Muhammad Billah, NIM 2202310014, kelas Informatika A angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang telah diberikan di mana kita membuat satu animasi 3D di aplikasi Blender atau sejenisnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Blender di mana di sini ada tiga objek. Yang pertama itu saya membuat sebuah alas, dan yang kedua itu saya membuat sebuah balok, dan yang ketiga itu ada beberapa kubus. Nah, di sini untuk animasinya itu seperti ini. Nah, di mana ketika si balok itu dijatuhkan dari atas akan didorong oleh balok itu sendiri di atas sebuah papan atau alasnya. Nah, mungkin seperti itu untuk sebuah animasinya. Nah, kita bahas bagaimana sih dapat sebuah objeknya atau bahannya. Mari kita bahas. Yang pertama, kita pencetkan di Shift plus A pada keyboardnya kita. Nah, di sini saya menggunakan mesh di bagian plane untuk sebuah alasnya, dan dikasih nama biar kita bisa eh, tahu di bagian mana sebuah objeknya kita. Lalu di bagian untuk bagian kubus sama baloknya, saya menggunakan objek di bagian cube. Nah, bagaimana sih kita bisa menganimasikan sebuah tiga objek ini? Di bagian pertama kita pencet bagian alasnya, dan bagian sini di propertiesnya, terus di bagian digit badinya di bagian sini. Nah, pada bagian alas, kenapa di sini saya kasih nama biar tidak eh, kita bisa mengetahui bagian mana yang kita objekkan atau kita animasikan. Nah, di bagian alasnya di sini kita ubah di bagian rigid badinya, di bagian tipenya itu diubah menjadi pasif, dan di animate-nya ini gak usah di checklist atau dicentang, dan di bagian shape-nya itu saya ubah menjadi mesh, dan di bagian fraction-nya itu diubah menjadi satu. Nah, selanjutnya pada bagian objek kedua, pada bagian balok. Nah, di sini seperti halnya yang tadi di bagian rigid bodinya atau di bagian propertiesnya. Nah, di bagian rigid bodinya itu sama seperti alasnya, saya ubah menjadi pasif. Namun di bagian animate-nya itu saya checklistkan karena objek yang bergeraknya itu ada pada bagian balok. Nah, di sini bagian shape-nya itu sama seperti halnya alas, menggunakan mesh, dan di bagian fraction-nya itu juga menggunakan angka 0,5. Nah, selanjutnya eh, pada bagian objek ketiga yaitu kubus. Nah, di sini seperti halnya yang tadi di bagian propertiesnya dan di bagian rigid bodinya juga kita atur. Di bagian tipenya itu saya ubah yang sebelumnya pasif, di sini bagian kubusnya itu diubah menjadi aktif, dan kita ubah bagian meshnya itu menjadi beratnya 20 kg. Lalu di checklist bagian dinamiknya itu sama juga seperti halnya yang tadi, bagian shape-nya itu mesh, dan di bagian fraction-nya itu ada pada nilai 1, dan di bagian dinamiknya ini ada damping transisi, itu saya ubah menjadi 0,314, dan di bagian rotation-nya itu saya ubah menjadi 0,608. Nah, nanti animasinya itu memantul atau jatuh dari atas ke bawah. Nah, di bagian sini, nah, kurang lebih seperti itu. Namun bagaimana sih kita jalankan sebuah animasi baloknya dari berjalan mendorong dari ujung sampai ke ujung sini? Nah, kita pencet di bagian balok, kita pencetkan huruf I di bagian keyboardnya kita, cari yang namanya location.
Nah, di sini saya sudah tanda,kan di bagian lokasinya itu ada pada titik putihnya itu kita kunci dan sampai mana ujung atau yang kita inginkan. Kalau yang saya itu sampai ke angka 120. Nah, ketika sampai kepada angka yang kita inginkan atau sudah mentok lah, istilahnya kita tandakan seperti yang tadi, kita pencet kembali pada huruf I pada bagian keyboardnya kita, cari di bagian location, lalu tandakan kembali pada bagian ujung atau eh, bagian angka yang kita inginkan. Nah, kita play kembali. Nah, nanti kurang lebihnya itu akan berjalan seperti ini. Nah, nanti objek baloknya itu mendorong kubus-kubus ini pada hingga ujung angka yang kita tandakan sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu. Namun, bagaimana sih cara membuat objek kubus sebelumnya itu bisa melayang? Nah, pada bagian objek kubus, kita pencet tombol keyboardnya itu GZ barengan. Nah, apakah kita kurang ke atas kan atau ke bawah? Seperti halnya yang tadi, kalau sudah yang apa yang kita inginkan, pencet kembali. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sebuah objek bisa melayang, kita pencetkan GZ. Nah, bagaimana sih kita menggandakan atau bisa banyak kubus-kubus ini? Kita pencet kembali objek kubus, kita pencet bagian shift D-nya, kita tahan dan kita gandakan taruh di bagian yang kita inginkan. Tombol shift D lalu pencet kembali objeknya. Nah, di sini saya sudah menggandakan terus apa yang kita inginkan lah. Kita setel kembali. Nah, kurang lebihnya di mana si baloknya